Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Qualcomm yang mengancam Google Pixel 6 karena lebih memilih menggunakan chipset Tensor ketimbang Snapdragon. Google memutuskan untuk tidak menggunakan sistem on-chip Snapdragon di Pixel 6 dan lebih memilih untuk menggunakan chipset dengan merek sendiri yaitu Tensor. Meskipun market share ponsel besutan Google tidak pernah mengalami peningkatan yang signifikan, namun sepertinya pihak Qualcomm cukup terganggu dan menanggapi keputusan tersebut melalui kicauan di akun Twitter resmi mereka di @snapdragon. Kicauan tersebut dipercaya bahwa Qualcomm menyindir dan melakukan psywar terhadap keputusan Google yang secara sepihak tidak lagi menggunakan jasa mereka. Di sisi lain, keputusan Google ini dianggap beberapa pihak adalah jalan yang sudah sangat tepat, mengingat kelangkaan chipset yang dialami Snapdragon dan juga MediaTek yang diramalkan akan secara tidak langsung akan mempengaruhi harga yang akan menjadi lebih mahal dari biasanya untuk ponsel-ponsel baru ke depannya. Lagi emang kenapa sih Qualcomm? Kenapa sih ceritalah kawan? Yang pakai chipset lu kan banyak, diselingkuhin dikit, jangan baper kom. Qualcomm, bukan Kokom. Perusahaan ponsel gaming asal China yaitu Black Shark resmi merilis HP terbaru mereka yaitu Black Shark 4S dan juga Black Shark 4S Pro. Kehadiran kedua ponsel tersebut melengkapi jajaran ponsel Black Shark 4 series yang sudah terlebih dahulu menyambangi negeri tirai bambu sejak Maret 2021 yang lalu. Namun, dibandingkan dengan dua saudara sebelumnya, Black Shark 4S dan juga 4S Pro terlihat lebih berbeda. Di mana bagian punggung bodi kedua HP ini terlihat lebih polos tanpa dihiasi desain berbentuk X. Dari sektor layar, kedua HP ini sama-sama memiliki layar E4 AMOLED Full HD Plus yang mendukung refresh rate 144Hz dengan touch sampling rate hingga 720Hz. Sementara untuk perbedaannya baru akan terlihat dari sisi hardware, di mana Black Shark 4S Pro lebih unggul karena menggunakan chipset Snapdragon 888 Plus yang dipadukan dengan kapasitas RAM 16GB dan storage 512GB untuk varian tertinggi. Sementara untuk varian Black Shark 4S biasa masih menggunakan Snapdragon 870 yang dipadukan dengan kapasitas RAM 12GB dengan memori internal 256GB untuk varian tertinggi. Sementara untuk varian Black Shark 4S juga tersedia varian edisi khusus yang diberi nama Gundam Edition. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan versi yang Pro dibanderolnya 10 juta, kemudian yang reguler 5,9 juta, kau mending takis kagak nih? Mahal. Iya sih bener. Xiaomi dikabarkan akan merilis Redmi Note 11 series pada bulan November mendatang dan dikabarkan akan menggunakan chipset Dimensity 920. Xiaomi Redmi Note 11 dan juga Redmi Note 11 Pro dikabarkan akan membawa pengisian daya 120 Watt untuk versi yang Pro dan dipercaya bakal rilis pada tanggal 11 November mendatang. Berdasarkan bocoran tersebut, ponsel ini akan membawa spesifikasi layar OLED 120Hz dengan chipset Dimensity 920, RAM 6GB dengan memori internal seluas 128GB dan 256GB sesuai varian dan akan dijual mulai dari $248 atau sekitar 3,4 juta rupiah. Sementara untuk Redmi Note 11 varian reguler dikabarkan akan membawa layar IPS LCD 120Hz menggunakan chipset Dimensity 810, RAM 6GB atau 8GB dengan memori internal 128GB. Dan ponsel ini akan dibanderol dengan harga $186 atau sekitar 2,6 juta rupiah. Tentu saja jika rumor ini benar adanya, maka bisa dikatakan bahwa ponsel ini akan menjadi salah satu penentu performa brand Xiaomi di akhir tahun ini. Anjay, Bewok lihat-lihat, pasukan Oren ngebut terus brother. Baru kemarin Redmi 10 series keluar, sekarang Redmi Note 11. Appreciate, daebak, pokoknya respect buat Xiaomi. Ngejar target. Ngejar target bener. Nampaknya kelangkaan chip masih belum bisa diatasi, bahkan hal tersebut dapat menimbulkan gangguan yang lebih besar bagi para produsen ponsel, melebihi dari prediksi sebelumnya. Pada awalnya industri elektronik terutama smartphone dikabarkan akan naik kembali setelah pandemi COVID-19 mulai dapat dikendalikan. Di mana para vendor memutuskan untuk memesan komponen dalam jumlah yang besar. Namun sayangnya pihak vendor cuma menerima total 80% dari permintaan secara keseluruhan. Direktur riset dari Counterpoint Research mengatakan bahwa kelangkaan semikonduktor sepertinya akan berdampak pada semua merek di ekosistem. Sebut saja Samsung, Oppo, Xiaomi, dan semua brand lain akan terimbas dan pengapalan barang otomatis akan menurun.
Selain smartphone, industri lain yang terkena dampak berat dari kelangkaan chip adalah konsol game, di mana diperkirakan pasokan PS5 masih tidak akan normal sampai tahun 2023 mendatang. Bahkan pihak Apple yang awalnya dipuji mampu mengatasi kelangkaan chip ini pun mulai terkena dampaknya. Kabar terbaru mengatakan bahwa mereka disebut telah memangkas target produksi iPhone 13 series yang diakibatkan oleh hal tersebut. Waduh, nampaknya ini harga handphone semakin melambung. Belum lagi kalau handphonenya langka. Ini kayak Poco kemarin yang ada tengkulak nyayur, brother. Bisa nggak sih handphone nggak usah pakai chipset? Gak bisa jalan. Nggak usah jalan ya? Gak bisa hidup. Nggak bisa hidup, bener. Kabar mengejutkan datang dari Infinix, di mana baru kemarin resmi meluncurkan Zero X Series. Namun kali ini mereka akan merilis ponsel terbaru, yaitu Infinix Note 11 dan juga 11 Pro. Terkait spesifikasinya, seri ponsel Note terbaru dari Infinix ini menawarkan spesifikasi yang mirip dengan perbedaan yang terletak di bagian kameranya saja. Infinix Note 11 dan juga Note 11 Pro sama-sama mengusung layar besar berukuran 6,95 inci, beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate mencapai 180 Hz, sehingga membuat layarnya menjadi lebih halus saat digunakan bermain game ataupun menjalankan sosial media. Persamaan lain juga muncul di bagian mesinnya, di mana keduanya sama-sama diperkuat prosesor MediaTek Helio G96, yang mana chipset ini ditujukan untuk kemampuan gaming yang lebih baik. Sementara untuk perbedaannya ada di bagian kamera belakangnya, di mana Infinix Note 11 membawa kamera utama 50 megapiksel dan kamera telefoto 2 megapiksel. Sedangkan Infinix Note 11 Pro membawa kamera utama 64 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel, dan lensa depth sensor beresolusi 2 megapiksel dengan resolusi kamera selfie yang sama di 16 megapiksel. Namun sayangnya pihak Infinix masih belum mengumumkan harga ataupun kapan produk ini akan dijual secara resmi secara global. Mereka cuma menjelaskan bahwa kedua ponsel ini akan membawa harga yang bervariasi, tergantung di negara mana kedua ponsel ini akan diluncurkan. By the way, Infinix Beok juga tahu kalau beda negara pasti beda harga juga. Tolonglah ini Bapak Ibu Bea Cukai, nanti cukai pabeannya jangan terlalu mahal buat Infinix. Ya, prediksi gue sih paling harganya 3 jutaan, bro. 2 jutaan lah. Jangan. 2.500.000. Microsoft nampaknya benar-benar membuat sebuah kulkas mini berbentuk Xbox Series X yang dibanderol dengan harga 1,4 juta rupiah. Dibanderol dengan harga resmi $100 atau berkisar 1,4 juta rupiah, kulkas ini sudah bisa dipesan saat pre-order, dibuka pada tanggal 19 Oktober yang lalu dan akan mulai dikirim di musim libur akhir tahun, yaitu sekitar Desember mendatang. Namun ternyata jauh sebelum diluncurkan, Xbox Series X sudah jadi bahan ejekan di antara para gamers yang menganggap bahwa bentuknya menyerupai sebuah kulkas. Bukannya tersinggung, pihak Microsoft justru terilhami oleh ejekan tersebut yang membuat raksasa software tersebut benar-benar membuat sebuah kulkas bernama Xbox Mini Fridge. Secara spesifikasi, Xbox Mini Fridge ini bisa menampung 12 kaleng minuman. Kemudian bagian interior kulkas diterangi cahaya warna hijau yang sudah menjadi salah satu ciri khas Xbox. Cakep Microsoft, gue suka nih yang model-model kayak gini. Semakin diejek bukannya tersinggung, malah semakin menunjukkan prestasi dengan membuat sebuah karya. Membuat. Kok gue membuat sih? Sebelum kita masuk ke kabar update terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang terengah kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Facebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Nokia legendaris 3310 terkenal dengan build quality-nya. Namun kira-kira bagaimana jika Doski diadu dengan iPhone 13 Pro? Nokia 3310 dikenal sebagai ponsel yang tangguh dan ponsel ini bahkan sampai jadi meme karena reputasinya. Tapi bagaimana jika ketangguhan ponsel jadul ini diadu dengan ponsel canggih sekelas iPhone 13 Pro? Hal tersebut coba dibuktikan oleh channel YouTube TechRex dalam video terbarunya. Di mana lewat video tersebut, TechRex melakukan drop test dan uji banting untuk membandingkan ketangguhan Nokia 3310 dan iPhone 13 Pro. Meski pada awalnya pemenang kontes ini terlihat jelas, ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Wujud dari Nokia 3310 langsung hancur berkeping-keping setelah beberapa kali menabrak bagian tangga dan mendarat dalam kondisi bodi yang sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Sementara untuk iPhone 13 Pro dijatuhkan sebanyak 3 kali, yang mana pada percobaan pertama, casing bagian belakang iPhone 13 Pro terlihat pecah namun tidak dengan layar depannya yang masih berfungsi.
Kemudian di percobaan kedua, mulai terlihat ada retak di bagian bawah layar dan bagian bodi belakang terlihat semakin pecah dan juga parah. Kemudian saat drop test terakhir, ternyata hanya menimbulkan tambahan retak kecil di bagian layarnya. Hal yang cukup mengejutkan adalah iPhone 13 Pro masih dapat berfungsi dengan baik meskipun dalam kondisi bodi yang sudah rusak parah. Namun sayangnya pihak TechRex tidak membahas lebih detail terkait nasib dari Nokia 3310. Nampaknya tidak usah diragukan lagi kalau handphone zaman dulu adalah handphone warrior, brother. Tangguh banget. Tapi bisa kali ya TechRex ini kirimin, bolehlah serpihan-serpihan iPhone 13 Pro-nya gitu ya, kirim pakai gosen. Lumayan bro buat dikanibalin kan? Mahal ongkirnya bang. Iya bener, dari sono ke sini mahal ya ongkirnya ya. Sekian dulu kabar terupdate dari satu pekan belakangan ini dalam Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum.